Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 tahun umurnya kala itu, Jubair bin Awam menuju Ka'bah, hendak bertawaf. Salah satu kebiasaan nenek moyangnya Nabi Ismail. Kemudian ia menuju ke Hijr Ismail, kakinya sempat tersandung berhala. Dengan Rasulullah SAW ia bersepupu, mendengarkan seruan Muhammad SAW yang melarang penyembahan berhala dan mengajak manusia untuk menyembah Allah, membuat Jubair termenung dan diam. Melihat orang-orang tawaf, dalam pikirannya berkecamuk berbagai hal. Ia teringat bibinya Khadijah binti Khuwailid yang telah terlebih dahulu masuk Islam mengikuti ajaran Muhammad SAW. Naluri dalam hatinya memang mengingkari berhala-berhala itu. Benda-benda yang menurutnya tidak bisa menghindar dan melindungi diri dari sandungan kaki orang tawaf. Benda bisu dan tuli yang tak mampu bangun sendiri ketika terjatuh. Apakah layak benda seperti itu menjadi Tuhan? Ia bertanya dalam hatinya. Keraguan akan berhala-berhala itu akhirnya mengantarnya untuk bertemu Muhammad SAW. Dengan tekad yang besar, ia pun menyatakan diri masuk Islam. Sejarah mencatat nama Jubair bin Awam sebagai orang kelima yang pertama kali masuk Islam. Di mata orang Quraisy, Jubair adalah generasi penerus mereka. Maka banyak di antara mereka yang marah ketika Jubair masuk Islam. Mereka khawatir jangan sampai hal itu berpengaruh bagi kaum muda Makkah lainnya. Syafi'ah, ibu Jubair, berusaha keras agar anaknya bisa kembali pada kepercayaan jahiliyah. Ia membentak bahkan menyiksa Jubair. Paman Jubair, Naufal bin Khuwailid, juga turut menyiksa. Jubair digulung dengan tikar kemudian digantung. Di bawahnya dinyalakan api. Naufal berteriak-teriak meminta agar Jubair meninggalkan Islam saat itu juga. Namun Jubair tidak gentar dengan siksaan itu dan berkata, "Aku tidak akan pernah kembali kepada kesesatan setelah Allah memberiku petunjuk." Ketegasan Jubair membuat Syafi'ah dan Naufal putus asa dan menghentikan siksaannya. Jubair pun dilepaskan. Jubair berperawakan tinggi dan berkulit putih. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perawakan Jubair tidak termasuk sangat tinggi dan juga tidak tergolong pendek, dan bukan termasuk orang yang berbadan gemuk. Ada yang mengatakan bahwa warna kulitnya sawo matang, memiliki banyak bulu badan, dan kedua pipinya tidak penuh terisi daging. Suatu hari beliau mendengar isu yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Maka dia keluar menuju jalan-jalan di Mekah sambil menghunuskan pedangnya dan memecah barisan manusia, lalu pergi mencari kepastian dari isu ini dan berjanji jika isu itu benar dia akan membunuh orang yang telah membunuh Rasulullah. Akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah di utara Mekah. Maka saat itu Rasulullah berkata kepadanya, "Ada apakah engkau gerangan?" Dia berkata, "Saya mendengar kabar bahwa engkau telah terbunuh." Nabi berkata kepadanya, "Lalu apa yang akan kau lakukan?" Dia berkata, "Saya akan membunuh orang yang telah membunuhmu." Setelah mendengar hal tersebut, beliau pun bergembira dan mendoakannya dengan kebaikan dan pedangnya dengan kemenangan. Jubair bin Awam pernah ikut berhijrah ke Habasyah bersama orang-orang hijrah dari kaum muslimin, dan beliau tetap tinggal di sana hingga Rasulullah mengizinkannya untuk kembali ke Madinah. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah perang Uhud dan orang-orang Quraisy kembali ke Mekah, Rasulullah mengirim 70 orang sahabat untuk mendampingi dirinya, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Jubair bin Awam. Pada perang Yarmuk, Jubair bertarung dengan pasukan Romawi. Namun pada saat tentara muslim bercerai-berai, beliau berteriak, "Allahu Akbar."
Kemudian beliau menerobos ke tengah pasukan musuh sambil mengibaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Anaknya Urwah pernah berkata tentangnya, Jubair memiliki 3 kali pukulan dengan pedangnya. Saya pernah memasukkan jari saya di dalamnya. 2 di antaranya saat perang Badar dan satunya lagi saat perang Yarmuk. Salah seorang sahabatnya pernah bercerita, saya pernah bersama Jubair bin Awam dalam hidupnya. Dan saya melihat dalam tubuhnya ada sesuatu. Saya berkata kepadanya, demi Allah saya tidak pernah melihat badan seorang pun seperti tubuhmu. Dia berkata kepada saya, demi Allah tidak ada luka dalam tubuh ini kecuali ikut berperang bersama Rasulullah dan di jalan Allah. Riwayat lain menceritakan tentang beliau sebagai berikut. Sesungguhnya tidak ada gubernur atau pemimpin, penjaga dan keluar sesuatu apapun kecuali dalam mengikuti perang bersama Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Saat terjadi pengepungan atas Bani Quraisyah dan mereka tidak mau menyerah, Rasulullah mengutus beliau bersama Ali bin Abu Thalib. Lalu keduanya berdiri di depan benteng dan mengulangi kata-katanya, demi Allah kalian akan merasakan seperti yang telah dirasakan oleh Hamzah, atau kami akan menaklukkan benteng ini. Nabi pernah berkata tentangnya, setiap nabi punya pendamping dan penolong, dan pendamping saya adalah Jubair. Muttafaqun alaih. Beliau juga sangat bangga dengan ucapan Rasulullah saat terjadi perang Uhud dan perang Bani Quraisyah. Lemparkanlah panahmu yang taruhannya adalah bapakku dan ibuku. Nama putra dan putri Jubair adalah Abdullah, Urwah, Al-Munjir, Ashim, Al-Muhajir, Khadijah Al-Kubra, Ummul Hasan dan Aisyah. Semua anak Jubair ini berasal dari istrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Sedangkan anak-anaknya yang bernama Khalid, Amru, Habibah, Saudah dan Hindun berasal dari istrinya yang bernama Ummu Khalid. Nama asli wanita ini adalah Ammah binti Sa'id bin Al-Ash. Anak-anaknya yang bernama Mus'ab, Hamzah dan Ramlah berasal dari istrinya yang bernama Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid. Anak yang bernama Ubaidah dan Ja'far berasal dari istrinya Zainab. Putrinya yang bernama Zainab berasal dari istrinya Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Putrinya lagi yang bernama Khadijah Asy-Syughra berasal dari istrinya Al-Halal binti Qais. Jubair adalah salah seorang yang menuntut agar Ali segera menghukum para pembunuh Utsman. 4 bulan setelah Utsman terbunuh di Madinah, kekuatan yang mendesak agar Ali menghukum para pembunuh Utsman bergerak dari Mekah. Jubair dan Tolhah termasuk dalam kelompok ini. Mereka pun mengangkat Aisyah istri Rasulullah sebagai pimpinan mereka pada bulan Oktober 656 Hijriah. Basrah bisa ditaklukkan oleh kekuatan ini dan orang-orang yang terlibat dari pembunuhan Utsman dibunuh. Afzal Iqbal menulis bahwa dalam penyerangan itu kas negara dijarah dan gubernur Basrah dibiarkan hidup dengan kepala, bulu mata dan jenggotnya dicukur bersih dan disuruh kembali ke Madinah untuk membacakan kisah tentang musuh khalifah. Melihat gerakan itu, Khalifah Ali tidak mengadakan pembalasan. Seluruh pikirannya lebih banyak terfokus pada tujuan damai. Ali juga secara pribadi tidak memiliki perselisihan apapun dengan orang-orang yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Pada dasarnya Ali setuju dengan tuntutan itu, akan tetapi ia belum melihat cara yang cepat untuk menyelesaikan masalah itu. Ali berpikir bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk menghabisi salah satu suku hanya karena ada salah seorang di antara mereka yang melakukan tindakan kriminal. Ali sadar bahwa menjatuhkan hukuman dengan cara sembarangan akan menggiring pada pembunuhan baru dan pasti akan ada balas dendam. Menurutnya, orang yang melakukan tindakan kriminal saja yang harus dibawa ke pengadilan. Untuk menghindari pertumbahan darah, maka Ali sebagai khalifah mengirimkan sahabat terkemuka untuk bertemu Aisyah. Pimpinan kelompok tersebut saat ditanyakan misi apa yang dibawanya, Aisyah menjawab bahwa misi yang dibawanya adalah misi damai. Kemudian utusan tersebut bertemu Tolhah dan Jubair dan dihadiri juga oleh Aisyah.
Selanjutnya, untuk mengurangi ketegangan agar tidak terjadi perang, Ali bertemu dengan Jubair dan Tolhah lalu bertanya, "Mengapa kalian menentangku? Bukankah kalian telah menyatakan sumpah setia kepadaku?" tanya Ali. Tolhah menjawab, "Ya, namun dengan pedang yang berada di leher kami sekarang menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili." Ali menjawab bahwa ia pasti akan mengadili pembunuh Utsman, namun untuk itu dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Tatkala Ali mengingatkan perkataan Rasulullah bahwa jika terjadi pertempuran antara dirinya dan Jubair, maka kesalahan dan tindakan yang berlebihan pasti berada di pihak Jubair. Jubair yang ingat pembicaraan itu segera menemui Aisyah dan mengatakan bahwa dia tidak akan memerangi Ali lagi. Namun, sayangnya ada kelompok yang ingin perang terjadi. Malik al-Ashtar dari kubu Ali pun membuat rekayasa dengan melakukan serangan ke tenda-tenda Tolhah di malam hari. Padahal pembicaraan di siang hari tidak memutuskan untuk berperang. Masing-masing pihak akhirnya merasa telah dikhianati satu sama lain. Perang pun terjadi dengan sengit dan gencatan senjata menemui jalan buntu. Dalam kondisi ini, Jubair yang tidak ingin menentang Ali lagi karena teringat sabda Rasulullah, tidak ingin berperang. Dia pun meninggalkan medan perang Unta atau Jamal. Namun seseorang dari kaum Tamim bernama Amr bin Jarmus mengikuti beliau dan membunuhnya dari belakang di suatu tempat yang bernama Lembah Siba. Adapun Tolhah, ia tetap berperang dan terluka terkena anak panah. Dia dibawa ke Basrah dan meninggal di sana. Sedangkan Aisyah masih terus bertahan di medan perang. Sudah 70 tentara yang gugur saat melindungi Aisyah, sesuai dengan perintah Ali. Unta Aisyah dilumpuhkan, sedangkan tandunya yang robek oleh anak panah diambil. Aisyah selamat dalam pertempuran ini. Ali memberikan perintah agar setelah menang dalam pertempuran jangan ada pengejaran musuh. Tentara yang terluka jangan sampai dibunuh. Barang-barang rampasan jangan sampai dijarah. Dan rumah-rumah penduduk jangan ada yang dirampas. Kembali ke Jubair, ia akhirnya terbunuh oleh Amr bin Jarmus. Setelah terbunuh, Amr lalu pergi ke Khalifah Ali bin Abu Thalib membawa pedang Jubair. Tatkala melihat pedang Jubair, Ali tak dapat menahan air matanya dan berkata kepada si pembunuh Amr, "Sungguh tempatmu di neraka." Imam Ali bin Abu Thalib menyebut seperti itu karena ia pernah mendengar sabda Rasulullah bahwa pembunuh Jubair adalah penghuni neraka. Maksud Amr membawakan pedang Jubair adalah untuk mendapatkan hadiah dari Ali. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Jubair awalnya termasuk orang yang beroposisi terhadap Ali. Mendengar disebut tempatnya di neraka, maka bangkitlah amarah Amr dan berkata, "Kamu ini adalah manusia yang sangat jahat. Jika ada orang yang membawa sesuatu dari musuhmu, kau nyatakan bahwa dia akan berada di neraka." Dengan kemarahan yang memuncak, Amr kemudian menghunus pedangnya dan menghunjamkan ke dadanya sendiri. Bisa jadi tafsiran bahwa Amr pembunuh Jubair itu berada di neraka adalah karena ia membunuh Jubair untuk mendapatkan hadiah. Dan pada akhirnya ia juga membunuh dirinya yang membuatnya masuk neraka. Karena orang yang bunuh diri akan masuk neraka. Jubair bin Awam wafat pada hari Kamis bulan Jumadil Awal tahun 36 Hijriah. Sedangkan umurnya saat itu 66 atau 67 tahun. Jubair merupakan seorang yang terhormat dan mulia. Selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ka'ab berkata tentangnya, Jubair memiliki 1000 macam kekayaan yang dikeluarkan untuk berperang. Dan tidak ada uang 1 dirham pun yang masuk ke rumahnya. Di mata Rasulullah SAW, Jubair dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Tolhah, mempunyai posisi yang baik di sisi Rasulullah. Beliau yang mulia pernah bersabda, "Tolhah dan Jubair adalah tetanggaku di surga." Keduanya memiliki banyak kesamaan, baik semasa hidup hingga mereka meninggal. Mengakhiri kisah Jubair bin Awam, kita kutip sebuah syair dari Hasan bin Thabit yang melukiskan sifat-sifat mulia Jubair. Ia berdiri teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya. Sebagai pengikat setianya dan perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Ia berdiri membela jalan beliau sebagai pembela kebenaran, karena kebenaran itu jalan sebaik-baiknya.
Ia adalah seorang berkuda yang termasyur dan pahlawan yang gagah perkasa, merajalela di medan perang dan ditakuti di setiap arena. Dengan Rasulullah mempunyai pertalian darah dan masih berhubungan keluarga. Dalam membela Islam mempunyai jasa-jasa yang tidak terkira. Banyak bahaya mengancam Nabi Al-Mustafa mencair oleh pedang Al-Jubair. Dalam keselamatan untuk pahlawan kita, Jubair bin Awam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.